Selamat datang pada video presentasi daripada kelompok kami pada matkul tugas Artificial Intelligence. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Alfonso Arga Paripurnabarus, Matthew Sebastian Pratikno, dan juga Rahmadan Rahmat Prakoso. Pada tugas mata kuliah Artificial Intelligence, kami mengambil tema yaitu Classification of Credit Card Fraud. Next. Seperti yang kita tahu, pencucian uang merupakan suatu upaya untuk menyembunyikan, menyamarkan asal-usul daripada uang atau dana ataupun harta hasil daripada tindak pidana yang melalui proses transaksi ilegal. Aksi pencucian uang ini sudah sering terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya adalah pada kasus-kasus korupsi yang sering terjadi dan dilakukan oleh para oknum pejabat. Untuk itu, perlu dilakukannya pencegahan dengan melakukan pendeteksian ciri-ciri dari adanya proses pencucian uang pada kartu kredit. Next. Metode yang dilakukan pada proses pendeteksian ini adalah SVM atau Support Vector Machine. Algoritma SVM memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan data yang linear maupun non-linear. SVM merupakan supervised model yang menggunakan metode klasifikasi dengan hyperplane atau garis tengah yang membedakan titik-titik data. Garis tengah ini dibuat dengan menentukan margin antara dua kelas klasifikasi. Garis tengah ini dipilih untuk mencari margin antara titik yang optimal atau maksimal. Jadi, secara simpelnya, data yang telah kita miliki akan dibagi menjadi 2 kelompok data klasifikasi. Nah, kedua kelompok data klasifikasi ini akan dipisahkan oleh sebuah garis atau hyperplane yang mana garis ini berfungsi untuk membedakan data dari klasifikasi tersebut. Data dikelompokkan dalam sebuah fitur yang menjadi variabel identifikasi pencucian uang. Pada kasus ini, fitur asli tidak dapat ditampilkan karena adanya privasi yang dapat dilanggar. Karena fitur asli juga telah melalui proses VCA atau filtering, sehingga berubah komponennya menjadi V1, V2, dan V3. Fitur yang dapat ditampilkan hanya waktu dan juga jumlah daripada uang transaksi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ramadan Rahmat. Untuk mendapatkan data-data tersebut, deskripsi data-data tersebut, maka kita akan melakukannya dengan memuat pada Google Colab, di mana yang pertama kita akan mengimport data tersebut untuk membawa analis data ke lingkupnya dan memuat data dalam bentuk dimensi array, serta selanjutnya kita akan memuat data-data kasus pencucian uang berupa preprocessing, matrix, dan yang terakhir adalah SVM. Dan yang terakhir, ubah format data tersebut ke dalam bentuk charts. Selanjutnya, hasil yang telah masuk ke dalam Panda Data Frame akan dimasukkan ke dalam deskripsi untuk melihat data visual, di mana di dalam data visual terdapat beberapa fitur yang telah kita muat, yaitu berupa sum, of range, variance, minimum, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan nilai maksimumnya. Nah, untuk memperjelas visualisasi, kita perlihatkan data jumlah penipuan ke dalam plotter scatter seperti gambar berikut. Nah, pada gambar berikut ini hanya ada 492 penipuan di dataset asli. Meskipun ada 284315, tidak ada penipuan di dataset. Akurasi dari classifier tersebut akan menjadi 0,998 yang merupakan jumlah klasifikasi yang baik dibandingkan jumlah tuple yang akan diklasifikasikan.
di mana akurasi ini didapatkan dengan cara persamaan number no found, number yes found, atau number no found. Nah, dalam kumpulan data ini kami memiliki 293 penipuan, sehingga kami perlu mengambil jumlah yang sama dari non penipuan. Nah, untuk membandingkannya kita mengambil data jumlah yang sama dari non penipuan tersebut. Nah, di mana data-data tersebut didapatkan dengan cara korelasi seperti gambar berikut. Nah, dalam kasus ini, user diperintah untuk mencari koefisien korelasi dari fitur menggunakan metode Pearson. Hasil dari koefisien korelasi ditampilkan menggunakan korelasi heat map. Hasil-hasil tersebut nantinya akan masuk ke dalam data selection. Nah, data yang akan terbagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Maaf, data training dibagi menjadi dari 0 mencapai 15.000 data, dan data testing dari 15.000 data ke atas. Di mana caranya, yaitu yang pertama, user akan membagi data dari masing-masing kelas. Setelah itu, kedua user akan melatih dengan cara menggabungkan data dengan cluster yes dan no melalui kelas prediction. Yang ketiga, pencampuran data training tidak boleh sembarangan, sehingga banyak data kelas yes dan no harus diambil secara berimbangan. Selanjutnya, data-data tersebut, data training dan data testing akan dimuat ke dalam array X dan Z. Selanjutnya yang terakhir adalah fitur akan di-ranking sebagai persiapan training model. Nah, di mana nantinya di ranking tersebut terbagi dari fitur 1 hingga 11 dan di training berdasarkan fitur tersebut dalam bentuk array. Selanjutnya, data-data tersebut akan dites berdasarkan fitur-fitur tersebut dari 1 mencapai 11. Nah, selanjutnya kita lakukan yang pertama yaitu adalah melatih testing model di mana menggunakan convention metric. Nah, convention metric ini akan melabeli label kebenaran dan prediksi. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kesalahan tentang penipuan yang sebenarnya jauh lebih banyak daripada kesalahan transaksi non penipuan. Dilihat itu nilainya. Dalam hal ini, kami akan mencoba untuk meminimalkan jumlah kesalahan dalam hasil prediksi kami dengan menggunakan model rank. Nah, model rank itu apa? Model rank yaitu mengurangi dimensi reduction-nya. Nah, untuk melihat true tabel tersebut pada prediction, kita testing tabel prediction tersebut, kita menggunakan testing data yang telah kita inputkan ke dalam Google Colab seperti gambar berikut. Nah, di sini kita lanjutkan ke dalam model rank. Nah, ke dalam model rank ini mengalami beberapa perubahan, di mana perubahannya kita dapat mendeteksi penipuan yang lebih banyak. Nah, bisa dilihat itu terdapat true 1 pada label 1 bernilai 179. Nah, lanjut kita masuk ke dalam codingnya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kita mendapatkannya, di sini terdapat kata pada penjelasannya di mana kita mendeteksi 179 penipuan dari 199 total penipuan. Kesimpulannya, peluang untuk mendeteksi penipuan ini adalah bernilai 0,8999 sebagai berikut dan akurasinya adalah 0,9704 berikut. Nah, hasil ini berubah dari model yang sebelumnya, dari model training menuju ke model testing datanya yang telah dilakukan model rank. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari data testing yang dihasilkan, model masih terdapat kesalahan prediksi. Nah, kesalahan prediksi ini dapat berakibat fatal jika yang seharusnya melakukan prediksi ini seharusnya melakukan pencucian uang diprediksi menjadi tidak melakukan pencucian uang. Maka dari itu, maka kita lakukan model dengan cara reduksi tersebut dengan cara mengurangi dimensinya agar menghasilkan prediksi yang lebih baik. Nah, yang kedua, hasil dari reduksi yang tadi merupakan hal
yang relevan dilakukan walaupun hasilnya masih jauh dari harapannya, yaitu yang tadi nilai yang diinginkan adalah berupa 1999 hanya mencapai 179 penipuan saja. Namun dalam hal ini data filtering yang dihasilkan melalui PCA atau filtering dapat dilakukan lebih efektif sehingga dapat menghasilkan dimensi data yang paling optimal. Nah, yang kesimpulan terakhir, hasil akurasi tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Hal tersebut bukan hanya menjadi salah satu hal yang penting, walaupun pada akhirnya akurasi menjadi output utamanya. Nah, seperti itu. Untuk bagaimana kita melakukan prosesnya, kita dapat melanjutkan video berikut. Nah, kurang lebihnya sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.